Jadi bahan-bahannya adik-adik silahkan siapkan 3 buah tongkat dan juga tali ya, tali pramuka. Nanti adik-adik bisa menggantinya dengan 3 buah sumpit dan juga tali. Bisa. Langsung saja, langkah yang pertama adik-adik adalah membuat simpulnya dulu ya. Kemarin kan kita sudah membahas macam-macam simpul. Nah, untuk ikatan kaki 3 ini yang digunakan adalah simpul pangkal. Oke, kita buat simpul pangkal. Di tengah ya bikinnya, di tengah. Oke. Kira-kirakan. Nah, langkah yang kedua, silakan adik-adik melilitkan tali di antara ketiga tongkat ini seperti ini. Nah, sangat mudah kan? Silakan dililitkan. Sambil dirapikan. Terus ya, ingat ya, lilitnya itu ke atas, jangan sampai ke bawah. Oke, sekali-kali silahkan tarik untuk ikatannya itu supaya lebih kuat. Ini sangat mudah, silahkan sampai banyak ya. Ingat, sekali-kali ditarik. Nah, setelah ditarik silakan ditekan ya talinya supaya yang tadi sudah ketarik itu tidak longgar lagi. Nah, oke. Kira-kira segini adik. Ya, kita masih mempunyai tali sisa. Nah, ini langkah selanjutnya adalah kita masukkan tali ini ke sela-sela tongkat. Sini ya. Nah, akan tarik. Nah, kemudian di sebelahnya juga. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan, ingat ditarik. Setelah ditarik jangan lupa dipegang ujung. Ya. Dan secara bergantian. Sampai 3 kali atau 4 kali. Ini baru 3 kali, kita bikin 4 kali karena talinya masih bisa banyak. Oke, ini sudah selesai. Tinggal langkah yang terakhir adalah menutupnya dengan simpul pangkal, karena tadi di awal dimulai dengan simpul pangkal dan ditutup juga dengan simpul pangkal.
tutup dengan simpul pangkal. Sudah jadi. Nah, ini adalah sebuah ikatan kaki 3. Setelah itu bisa kita berdirikan. Selanjutnya kakak akan mencontohkan cara membuat ikatan palang. Nah, ikatan palang ini digunakan untuk menghubungkan atau menyambungkan dua tongkat yang posisinya itu plus ya, palang seperti ini, bukan silang. Oke, langsung saja. Step yang pertama selalu dimulai dengan sebuah simpul ya. Ketika adik-adik mau membuat sebuah ikatan ataupun pioneering, itu selalu diawali dengan simpul. Nah, simpul yang digunakan untuk membuat ikatan palang adalah simpul pangkal. Memang simpul pangkal ini simpul yang paling banyak digunakan atau paling sering digunakan dalam sebuah pioneering. Ini simpul pangkal luar ya. Saja. Silakan masukkan simpul pangkal ini ke salah satu tongkat atau kayu. Nah, step yang berikutnya adalah silahkan adik-adik letakkan tali di bawah ya, mulai dari bawah. Kita akan mulai dari bawah. Jadi seperti ini. Silahkan ikuti ya. Oke. Nah, ketika adik-adik sudah sampai step ini, silakan adik-adik boleh memilih mau meletakkan tali itu di luar atau di dalam. Maksudnya kalau di luar itu akan seperti ini. Oke. Kalau di dalam seperti ini. Nah, kakak akan mencontohkan di luar ya. Ketika di luar, maka yang di bawahnya pun itu di dalam, supaya nanti hasilnya itu rapi. Oke, setelah ini ditarik, sedangkan ini di luar. Nah, di bawahnya itu di dalam ya. Seperti ini. Dalam. Oke, balik lagi. Silakan tarik, lalu pegang. Nah, adik-adik boleh membuatnya itu 3 atau 4 ya. Kakak akan membuatnya itu 4 tali. Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Oke, setelah sampai step ini, silahkan lilitkan tali di antara tongkat ini seperti ini. Sebanyak 3 sampai 4 kali. Lalu oke, kakak cukup membuatnya dengan 3. Nah, step terakhir adalah silahkan adik-adik ditutup dengan simpul pangkal seperti awal ya. Sama seperti ketika membuat ikatan kaki 3, ditutup dengan simpul pangkal. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau diberdirikan,
ikatan silang. Nah, ikatan silang ini sebetulnya hampir sama dengan ikatan palang, tapi fungsinya itu berbeda, yakni tentu saja untuk mengikat dua tongkat atau dua benda yang saling bersilangan gitu ya. Oke, step pertama seperti biasa, yakni dimulai dengan sebuah simpul. Nah, untuk ikatan silang ini yang digunakan adalah simpul tambat. Kakak sudah mencontohkan di video sebelumnya tentang cara membuat simpul tambat. Langsung saja. Pertama, silahkan bikin simpul tambat. Seperti ini ya, seperti yang sudah dicontohkan. Nah, ini sudah ada simpul tambatnya. Kemudian silahkan lilitkan tali di antara dua tongkat ini, tetapi secara berlawanan dengan simpul tambat. Ini kan simpul tambat di sini. Nah, maka dililitkannya itu secara berlawanan. Nah, seperti ini. Silahkan lilitkan sebanyak 3-4 kali. Setelah dililitkan satu kali, silahkan tarik. Setelah satu buah lilitan, silahkan tarik. Nah, kakak punya teknik bagaimana cara untuk menarik sebuah tali supaya lebih kuat, yakni dengan bantuan sebuah tongkat kecil. Silahkan ini bisa diganti dengan tongkat yang lebih kecil tetapi kuat. Nah, caranya seperti ini. Silahkan tarik. Kemudian baru ditarik. Nah, ikatannya ini akan lebih jauh lebih kuat. Setelah ditarik, ditahan. Nah, supaya tidak kembali ke smooth. Lanjut. Sambil dilakukan yang kedua. Ya. Nah, kakak sampai 4 kali. Ini udah 4. Jangan lupa untuk menariknya. Seperti ini ya, dari bawah. Oke. Nah, setelah satu arah, maka sekarang arah yang berlawanan. Nah, ini ke sini. Tuh sama. 3-4 kali. Dua, tiga, yang keempat kalinya akan tarik lagi. Ini supaya memastikan ikatannya ini kuat. Nah, ini sudah 4. Setelah keempat ini sudah ada, maka sekarang adalah melilitkannya. Nah, seperti ini. Sama 3-4 kali. 1, 2, 3, 4 kali. Tarik lagi sebelum ditutup. Terlihat kan? Nah, step yang terakhir adalah menutupnya dengan cara menggunakan simpul pangkal. Nah, adik-adik silahkan untuk menutup segala ikatan itu silahkan ditutup dengan ikatan pangkal. Biasa bikin X. Kemudian
kemudian masukkan. Tarik. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah ikatan silang. Cara membuat ikatan sanggah atau ikatan sambung tongkat, dimana fungsinya itu untuk menyambung dua tongkat yang sama besarnya ya. Ini kakak sudah ada dua buah tongkat, satu tali dan satu pengganjal. Adik-adik bisa menggunakan apa saja untuk pengganjalnya, bisa menggunakan kaki ataupun tongkat atau alat yang lainnya. Baik, langsung saja. Untuk ikatan sanggah atau sambung tongkat ini kakak akan mencontohkan dengan teknik seperti ini. Pertama, silakan adik-adik buat pola. Sebelumnya adik-adik harus mengukur dulu ukuran kedua buah tongkat yang akan disambungkan. Biasanya kakak sering menggunakannya itu 1,5 jengkal. Mungkin kalau adik-adik bisa 2 jengkal, ini kan 1 jengkal setengah. Nah, mungkin kalau ukuran tangan adik-adik bisa 2 jengkal. Itu akan mempengaruhi kekuatan ikatan. Silakan adik-adik buat pola seperti ini. Jauh lebih baik kalau misalkan adik itu dibantu oleh temannya. Jadi kalau berdua itu satu untuk memegangi, satu lagi yang membuat ikatannya, itu jauh lebih baik, akan lebih kuat dan akan lebih rapi. Tadi kakak akan mencoba untuk membuat sendirian. Setelah bikin pola seperti ini, silakan lilitkan semua tali ini ke di antara dua batang tongkat ini seperti ini. Kakak mulai dari bawah seperti ini ya. Silakan adik-adik mengikuti. Sambil dirapikan. Tali ini tidak akan cukup, maka kakak akan menyambungnya menggunakan simpul yang telah kemarin kakak ajarkan. Mungkin adik-adik masih ingat simpul apakah ini? Itu ya, ini adalah simpul kembar. Kakak menggunakannya untuk menyambung dua tali yang sama-sama kering. Silakan adik-adik menggunakan simpul kembar. Oke, kakak rasa cukup ya. Sisakan tali seukuran segini atau lebih juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu step selanjutnya adalah silakan adik-adik masukkan ujung tali ke lubang ini seperti simpul ujung tali. Ini hampir mirip dengan simpul ujung tali, tetapi ini adalah pengaplikasiannya. Silakan masukkan. Oke, setelah masuk, silakan adik-adik tali yang ini jangan sampai tadi terbawa ya, tertarik ke dalam. Ini silakan kedua ujung talinya itu ditarik secara bersamaan agar si tali ini bisa sampai di tengah. Kalaupun tidak di tengah juga tidak apa-apa. Setelah itu step terakhir adalah menalinya dengan cara bisa tali simpul mati atau menggunakan tali biasa ya, atau simpul pita atau tali sepatu. Nah, maka sudah jadi.